Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Berikut ini ada soal berhubungan dengan bab gerak harmonik sederhana. Berikut ini ada soal berhubungan nilai kelajuan suatu partikel yang berada pada suatu titik tertentu. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan periode 6 second dan amplitudo 10 cm. Pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan berapakah kelajuan partikel ketika berada 5 cm dari titik kesetimbangannya. Oke, Sobat 100, sebagai ilustrasi lihat gambar berikut ini ya. Jadi di sini ada sebuah partikel. Partikel ini bergerak harmonik sederhana. Diketahui di soal periodenya adalah 6 second dan amplitudonya 10 cm. Ketika simpangannya itu 5 cm, ditanya kecepatannya berapa. Oke, Sobat 100, pertama kerjakan dulu yang simpangan ini ya. Sobat 100 harus paham. Di sini untuk persamaan simpangan, Sobat 100 baiknya gunakan rumus ini. Y sama dengan A sin omega T, yang mana simpangannya 5, amplitudonya 10. Jadi 5 sama dengan 10 sin omega T. Nah, kita tentukan nilai sinus omega T-nya ya. Jadi angka 10 ini pindah ruas menjadi pembagian, sehingga kita peroleh di sini sinus omega T itu sama dengan setengah. Setengah itu dari 5 dibagi 10 ya, atau 0,5. Nah, kalau sinus omega T-nya itu setengah, maka bisa langsung kita jawab di sini nilai kosinus omega T-nya. Jadi ini sebenarnya adalah nilai sinus dan kosinus pada segitiga istimewa ya. Sisi depannya 1, sisi miringnya 2, maka sisi sampingnya akar 3. Sehingga nilai kosinus omega T itu sama dengan setengah akar 3. Atau dalam derajat ini nilai omega T adalah 30 derajat ya. 30 derajat itu berarti 1/6 pi radian ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kan nilai kosinus omega T-nya. Untuk menghitung kecepatan atau kelajuan partikel, kita pakai rumusnya di sini. Untuk kelajuan partikel apa? Masih ingat rumusannya? Kalau simpangannya itu A sin omega T, berarti kecepatannya atau kelajuannya itu sama dengan A omega cos omega T. Nah, di soal yang diketahui amplitudo, sehingga omega ini perlu kita ganti ya. Rumus dari omega itu adalah 2pi per periode, sehingga kita tuliskan di sini kelajuan partikel sama dengan amplitudo kalikan 2pi per periode kalikan cos omega T. Kita masukkan angka ya Sobat 100, amplitudonya 10, periodenya 6, kosinus omega T tadi adalah setengah akar 3, sehingga kita tuliskan di sini kelajuan partikel itu sama dengan 10 kalikan 2pi dibagi 6 kalikan dengan setengah akar 3. Ini kalau Sobat 100 hitung 2pi per 6 hasilnya adalah 1/3 pi. Lalu 10 kalikan setengah ketemu 5. Sehingga kita dapatkan di sini kelajuan partikel itu sama dengan berapa? Ya, nilainya itu sama dengan 5pi akar 3 per 3 dalam satuan cm per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau diketahui nilai periode dari suatu partikel yang bergerak harmonik, diketahui amplitudo, diketahui simpangan, ditanya kelajuan, maka untuk mempermudah perhitungan Sobat 100, misalkan simpangannya itu memiliki persamaan Y sama dengan A sin omega T. Dari informasi yang ada, Sobat 100 masukkan nilai Y dan amplitudo. Nanti ketemu nilai sinus omega T. Nah, dari nilai sinus omega T ini Sobat 100 bisa tentukan nilai kosinus omega T. Setelah dapatkan nilai kosinus omega T-nya, maka Sobat 100 bisa hitung kelajuan partikel pakai rumus ini. V sama dengan A omega cos omega T. Yang mana omega adalah frekuensi sudut, rumusnya adalah 2pi per periode. Nah, Sobat 100 masukkan saja angka-angka yang sudah diketahui di soal. Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Kelajuan partikel itu sekian cm per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia,
Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.